killing myself. Oh! Hey, focus. Doing great. Keep going. What? Keep going. Di awal film memperlihatkan seorang guru les musik paruh waktu sedang mengajarkan murid-muridnya. Semuanya nampak kacau, hanya saja ada satu murid yang bernama Connie, ia begitu menghayati bagiannya. Akan tetapi teman-temannya malah menertawakan Connie. Lalu Mr. G menunjukkan bagaimana ia bisa menyukai musik, terutama jazz. Dengan pianonya, Mr. G memainkan irama dengan menghayati setiap nadanya, seolah-olah terbawa suasana dalam musik. Begitulah waktu pertama dirinya melihat seorang pria di klub jazz saat Mr. G masih kecil. Itulah awal mula Mr. G menyukai jazz. Lalu datang seorang kepala sekolah memberi kabar baik bahwa Mr. Gardner diangkat menjadi guru band penuh waktu, serta mendapat keamanan kerja, asuransi medis hingga pensiunan. Tapi kelihatannya Mr. G ini tidak begitu senang dengan apa yang ia dapat. Sebaliknya dengan ibunya, ia bersyukur putranya mendapat pekerjaan penuh waktu, daripada Mr. G harus bermain musik dari panggung ke panggung. Tiba-tiba teman lama Mr. G yang bernama Curly, ia memberitahukan kabar gembira bahwa Mr. G mendapat kesempatan bermain musik dengan musikus idolanya yaitu Dorothy. Dengan penuh semangat, Mr. G mendatangi klub untuk mengikuti seleksi. Dorothy sempat tak begitu yakin dengan Mr. G yang hanya sebagai guru musik di sekolah SMA. Tetapi Mr. G menunjukkan kemampuannya dengan begitu baik dan sangat menjiwai. Tadi sangka Dorothy mengundang Mr. G untuk tampil bersamanya pada pukul 7 malam waktu itu. Back here tonight, first show's at 9, sound checks at 7. Dengan penuh kegembiraan, ia sampai tak sadar diri hingga terjatuh dan mati. Arwah Joe Gardner kini berganti alam. Ia masuk ke dalam The Great Beyond, yaitu tempat setelah kehidupan. Mr. G atau Joe belum siap untuk mati dan ia punya acara penting nanti malam. Joe berusaha menghindari takdirnya, lalu ia menembus suatu portal dan tiba di suatu alam. Di sana banyak makhluk-makhluk kecil dan Joe dihampiri oleh sosok yang bisa dibilang malaikatnya dalam dongeng itu. Pengurus itu bernama Jerry. Ia memberitahukan bahwa Joe berada di alam sebelum kehidupan. Si Joe ini belum mati tapi tubuhnya dalam penahanan. Alam itu akan menjadi tempat seminar Joe. Di alam lain seorang pengurus mengalami keanehan karena hitungannya kurang, berarti ada satu roh yang hilang. Beralih ke Joe, ia diperlihatkan bagaimana roh-roh kecil diisi kepribadian. Setelah kepribadiannya lengkap, mereka akan diturunkan ke bumi lewat sebuah portal. Tanpa basa-basi, Joe mencoba turun ke bumi. Setelah mencoba berkali-kali, ia pun gagal. Karena dianggap seorang penasehat, Joe harus mengikuti sebuah rapat khusus. Lalu datang pengurus dunia kematian, ia memberitahukan Jerry bahwa hitungannya kurang. Setelah mendapatkan masukan, Terry bergegas mencari tahu kesalahannya. Kembali lagi ke Joe, ia berada di suatu ruangan, di mana di sana menjelaskan bagaimana para roh kecil diisi kepribadiannya. Dari setiap roh harus diisi dengan satu percikan, atau sesuatu yang disukai, kurang lebih seperti itu. Di sana disediakan tempat khusus untuk para roh mencari inspirasi untuk percikan itu. Jadi tugas Joe sebagai penasehat untuk roh kecil mendapatkan percikannya. Si Joe ini menggunakan kartu nama orang lain dan ia seorang psikolog anak. Dan Joe dipasangkan dengan roh nomor 22 yang tidak ingin turun ke bumi. Lalu mereka masuk ke ruangan lain, yang dimana di ruangan itu segala yang telah sang psikolog capai dipertunjukkan. Si dua-dua yakin kalau pencapaian sang psikolog mengagumkan, tetapi sudah ribuan kali penasehat lain menjadi mentornya akan tetapi gagal. Hal menariknya di mana Muhammad Ali juga pernah menjadi mentornya. Nomor 22 tetap kekeh, tidak mau turun ke bumi karena ia rasa sudah nyaman berada di alam itu. Lalu Joe mengaku kalau ia juga bukan penasehat, dan nomor 22 meletakkan tangan Joe di sebuah alat. Seketika kehidupan Joe dipamerkan. Di sana ada saat pertama Joe mengenal musik jazz, serta kegagalan dan kegagalan yang ia terima. Kehidupan Joe nampak begitu tak berarti. Joe bertekad akan kembali ke bumi. Ia pun meminta lencana si 22, akan tetapi lencana itu tidak mau lepas dari nomor si 22, kecuali kartu itu menjadi kartu bumi. Di sini terjadi kesepakatan di mana Joe bisa kembali ke bumi karena lencana itu, dan No 22 bisa tinggal di alam itu. Mereka mencoba percikan lewat musik, tapi No 22 tidak suka musik. Lalu mereka pergi ke aula untuk mencoba percikan lain. Di dunia roh mereka tidak bisa mencium atau merasa. Meh.
Setelah mencoba semuanya, 022 mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan bumi karena membosankan. Lalu mereka dihampiri pengurus karena waktu Joe telah habis. Ia harus pergi ke Great Beyond. 022 minta sedikit waktu lagi untuk mencoba yang lain dan ia disetujui. Lalu 022 pun bergegas pergi ke suatu ruangan yang dimana banyak manusia saat melamun atau menjiwai sesuatu. Mereka akan berada di tempat itu, zona antara ruang fisika dan spiritual. Di sana juga ada jiwa-jiwa yang tersesat, lalu datang Mowin yang bisa memulangkan jiwa yang tersesat, tetapi bukan orang yang sudah mati. Mowin akan mencoba membantu Joe untuk kembali ke tubuhnya lewat portal alam yang tipis. Si Mowin ini masih hidup, tetapi ia bermeditasi hingga bisa masuk ke alam lain. Tetapi jiwa yang tersesat itu kesenangan mereka menjadi obsesi, jadi mereka terputus dari kehidupan. Tibalah mereka di tempat yang dituju dengan bermeditasi, Joe bisa melihat tubuhnya yang terbaring di rumah sakit. Dengan tergesa-gesa, Joe ingin turun hingga menyenggol si 22 ikut bersamanya. Alangkah kagetnya ia salah masuk karena masuk ke tubuh seekor kucing. Dan si 22 masuk ke tubuh Joe. Si 22 bisa memahami bahasa Joe namun yang lain tidak. Lalu sang dokter bertanya apakah ada keluarga Joe yang bisa dihubungi. Namun si 22 yang menjadi Joe ini mengaku roh yang belum lahir dan ia benci bumi. Serta roh tubuh itu tertukar dengan kucing. Saat si dokter pamit dan akan kembali dalam 10 menit, kini mereka berencana akan pergi. Si 22 yang gagal dalam uji coba mengemudikan tubuh harus kembali belajar. Dengan sempoyongan sambil mengendap-endap, mereka pun bisa keluar dari rumah sakit. Karena belum terbiasa dengan keadaan, si 22 menjadi panik melihat dan merasakan lingkungan sekitarnya. Ia pun lebih memilih mati dan akan segera terjadi karena perutnya bergemuruh. Lalu Joe mendapat ide, ia mencuri pizza dan si 22 memakannya. Ia pun sangat menyukainya. Setelah itu, mereka pergi mencari Mowin. Mowin yang sedang bermeditasi dipaksa sadar. Mowin merasa kagum dengan pertukaran roh yang dialami Joe. Jika Joe ingin pertukaran lagi, mereka harus menunggu titik tipis antara bumi dan dunia astral tepatnya pukul 6:30 malam nanti. Tiba-tiba manajer toko memarahi Joe karena mengganggu Mowin yang sedang bekerja. Di alam lain, Terry masih mencari akar permasalahannya. Dirasa masih ada waktu, Joe berniat membersihkan diri di rumahnya. Lalu saat memanggil taksi, ia bertemu Dorothy dengan kondisi tubuh yang berantakan. Sesampainya di rumah, Curly menghubungi Joe dan ia memberitahukan bahwa Dorothy akan mengganti posisi Joe. Namun Curly akan memohon kepada Dorothy untuk Joe bisa tampil dan Joe harap datang dengan penampilan yang menarik. Tiba-tiba Connie datang, ia ingin mengundurkan diri dari grup musik. Dirasa memiliki persamaan, 022 ingin mengobrol bersama Connie. Think your cat wants to get out. Si 22 setuju jika Connie ingin keluar dari grup. Lalu Connie menunjukkan yang ia pelajari hari kemarin dan itu membuat si 22 tercengang. Setelah si 22 memujinya, Connie mengurungkan niatnya untuk keluar dari grup musik. Lalu si 22 pun bertanya kenapa Connie bisa mengurungkan niatnya dan Joe menjawab bahwa Connie menyukai trombon. Dirasa mendapat ide, si 22 ingin menemukan percikannya di bumi. Beralih ke dunia lain, Terry menemukan kendalanya dan ia akan menyusul Joe ke bumi. Setelah membersihkan diri, kini Joe akan mencukur rambut kepalanya. Akan tetapi insiden kecil terjadi dan membuat rambutnya pitak. Lalu Joe dan 22 bergegas pergi ke barbershop milik teman Joe yaitu Des. Dengan panduan Joe, si 22 bergerak masuk ke dalam dan ia menceritakan bahwa dirinya akan tampil dengan Dorothy. Namun temannya yang lain ia tak mempercayainya. Dengan gayanya yang lemah gemulai karena si 22 seorang wanita, ia meminta sebuah permen. Dan si 22 pun menceritakan pengalamannya di alam lain. Dan ia menjadi pendongeng handal yang membuat pengunjung lain merasa nyaman. Joe yang tadinya berbicara hanya tentang musik, kini ia lebih terbuka. Dan ada pelajaran di mana Des yang tadinya ingin menjadi dokter hewan, tetapi kini menjadi tukang cukur. Tetapi ia menyukainya dan bahagia dengan profesinya itu. Joe si kucing hanya tercengang setelah mengetahui bahwa dirinya terlalu fanatik untuk musik, hingga ia tidak terbuka untuk hal lain. Terry datang dan ia menangkap Joe akan tetapi salah orang malah temannya Joe. Dalam perjalanan, si 22 mencoba hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Akan tetapi insiden kecil lagi-lagi terjadi yang membuat celananya robek. Joe sempat panik, lalu ia terpikir ibunya. Itu juga membuatnya tidak tenang karena ibunya tidak akan menyukai pertunjukan yang akan ia lakukan. Tetapi hanya sang ibu yang bisa memperbaiki celananya. Saat sedang menunggu kereta bawah tanah, si 22 mendengar musisi jalanan dengan suara merdu dan itu membuatnya tertarik. Kereta pun tiba, di dalamnya banyak orang-orang yang nampak lelah dengan rutinitasnya yang sama.
Lalu Joe tiba di butik ibunya dengan perhatian yang sudah diberikan kepada No 22. Rupanya berita Joe akan tampil telah tersebar. Ibu Joe nampak tak suka dengan pertunjukan yang akan dilakukan Joe. Ibu Joe mempertanyakan apakah pertunjukan itu akan mendapat pensiunan atau asuransi kesehatan. Ibu Joe tidak ingin Joe mengikuti jejak ayahnya yang menjadi musikus. Karena betapa sulitnya dan menderitanya menjadi seorang musikus dan seringkali penghasilan dari toko yang harus membayar tagihan. Joe menjelaskan bahwa yang ia inginkan bukan hanya sekedar karir, tetapi telah menjadi kehidupannya, dan ia rasa ayahnya juga rasakan hal yang sama. Joe takut jika hari itu mati ia tidak membawa amal soleh yang banyak. Ibunya pun terharu dan mengeluarkan setelan bekas ayahnya. Joe sangat senang karena sekarang ibunya mendukung dirinya. Setelah berjalan-jalan dengan hati yang gembira, mereka tiba di depan klub dan menepi. Si dua-dua memandangi sekitar seperti merasakan sesuatu yang ditemukan. Ia bercerita, terkadang ia merasa mungkin ada yang tidak beres dengan dirinya. Mungkin juga ia tak cukup baik untuk hidup. Lalu Joe menunjukkan soal tujuan dan semangat. Mungkin menatap langit bisa menjadi percikan dirinya, namun Joe membantah itu bukan tujuan. Lalu datang Mowin untuk melakukan ritual, akan tetapi si dua-dua tidak ingin pergi. Ia ingin menemukan percikannya di bumi, karena inilah kesempatan satu-satunya. Si dua-dua pun pergi dan Joe berusaha mengejarnya. Saat bersamaan, Terry berhasil menangkap mereka dan membawa kembali ke alam goib. Mereka pun berdebat, tapi tak disangka No 22 telah menemukan percikannya, tapi ia tidak tahu apa yang mengisinya. Terry akan membawa Joe pergi, namun Jerry memerintahkan Joe untuk menemani dua-dua pergi ke portal bumi untuk salam perpisahan. Si dua-dua penasaran apa yang mengisi kekurangannya. Joe pun menjawab tentu saja musik, karena ia berada di dalam tubuhnya. Lalu si dua-dua melempar kartunya kepada Joe dan ia pergi bersembunyi. Tak berselang lama datang Jerry dan menjawab pertanyaan Joe tentang percikan. Bahwa percikan itu bukan tujuan, bahwa dirinya lah yang membuat tujuan dan makna kehidupannya. Lalu Joe pergi ke bumi. Setelah tersadar, ia segera menemui Dorothy. Joe meminta satu kesempatan dan dengan kesungguhannya ia mendapat kesempatan itu. Impian Joe terlaksana, ia bermain musik dengan idolanya sekaligus penampilannya memukau sang idola. Setelah itu, Joe bingung apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menunggu hari itu seumur hidupnya, namun semua terasa biasa saja setelah itu. Lalu Dorothy menceritakan tentang ikan muda yang bertanya kepada ikan tua, bahwa si ikan akan berusaha menemukan sesuatu yang disebut samudra. Lalu si ikan tua berkata, kau sedang berada di dalamnya. Tetapi si ikan muda berkata, ini hanya air dan yang aku inginkan samudra. Seolah mendapat tamparan jiwa, Joe memahami sesuatu. Lalu ia pulang dan merenung seorang diri. Ia melewatkan waktu dengan tujuan yang hanya sementara dan melewatkan yang lain untuk tujuan itu. Sekarang ia sadar bahwa setiap momen berharga, setiap detik harus disyukuri dan menjadikan diri lebih baik adalah bagian dari sebuah tujuan. Dengan menjiwai setiap nada, Joe tembus ke zona goib dan bertemu dengan Maui. Rupanya si dua-dua telah menjadi jiwa yang tersesat dan mereka pun mencarinya. Setelah ditemukan, si dua-dua berusaha menghindar dan Joe mengejarnya. Ia lari ke dunia roh dan berusaha ditenangkan. Joe masuk ke dalam tubuh si dua-dua. Di sana banyak tekanan yang menyudutkan semangat si dua-dua. Lalu Joe menunjukkan biji mahoni dan semuanya mereda. Joe menjelaskan bahwa si dua-dua telah siap untuk hidup serta ia mahir bermain jazz. Si Joe juga berkata bahwa ia sudah pernah hidup, sekarang giliran si dua-dua. Joe akan menemani si dua-dua terjun sejauh yang ia bisa. Setelah itu, Joe kembali ke dunia kematian. Saat hendak masuk, Jerry menemuinya. Ia akan memberi kesempatan hidup untuk Joe, sementara Terry akan mereka urus. Lalu ia kembali dan akan mensyukuri setiap waktunya, dan film pun selesai. Mohon bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa, ambil yang baiknya dan jangan lupa bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.